Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika Amalia, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMK ditinjau dari Resiliensi Matematis, yang dibimbing oleh Bapak Abdul Bais MSI dan Bapak Aji Raditya MPD. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang. Pelajaran matematika dalam kurikulum pendidikan nasional merupakan pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa. Hal ini karena matematika merupakan disiplin ilmu yang mendasari perkembangan ilmu lainnya. Tanpa kita sadari, sebenarnya banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya tak lepas dari menggunakan dan memanfaatkan matematika. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah siswa mampu mengkomunikasikan gagasan ke dalam bentuk simbol, gambar, tabel, atau media untuk memperjelas keadaan. Nah, hal ini termasuk pada kemampuan komunikasi matematis. Menurut Barodi, terdapat dua alasan penting mengapa komunikasi matematis ini perlu dimiliki dan dikembangkan di kalangan siswa. Yang pertama, matematik as language, yaitu matematika tidak hanya sekadar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah, atau mengambil kesimpulan, tetapi matematika juga sebagai suatu alat yang berharga untuk mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat, dan cermat. Kemudian alasan yang kedua yaitu Mathematics Learning as Social Activity. Sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika, matematika juga sebagai wahana interaksi antar siswa dan juga komunikasi antara guru dan siswa. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di salah satu sekolah SMK negeri di Kota Tangerang, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa SMK. Hal tersebut terlihat dari hasil tes bahwa rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa adalah kurang dari sama dengan 31%. Kemudian sikap siswa yang menganggap matematika pelajaran yang sulit sehingga siswa mudah menyerah dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Hal tersebut membuat siswa merasa tidak nyaman, takut, dan menghindar dalam belajar matematika. Beberapa pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Rahmawati dan Kurnia. Rahmawati menyatakan kemampuan komunikasi matematis siswa SMK masih rendah. Siswa masih kesulitan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika, serta kesulitan dalam menghubungkan grafik dengan ide matematik. Selanjutnya, Kurnia menyatakan siswa seringkali merasa tidak nyaman, tegang, atau merasa tidak suka saat belajar matematika. Oleh karena itu, tidak hanya kemampuan komunikasi matematis saja yang perlu dikembangkan, tetapi kemampuan memperlihatkan sikap tidak mudah menyerah, percaya diri, kemampuan tersebut dikatakan sebagai resiliensi matematis. Artinya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, siswa tidak hanya perlu mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, tetapi juga memperlihatkan sikap tidak mudah menyerah, percaya diri, tekun gigih dalam menghadapi kesulitan pembelajaran matematika. Hal tersebut dinamakan resiliensi matematis. Johnson, Wilder, S. dan Lee menyatakan resiliensi matematis adalah sebuah konsep penting dalam pendidikan, karena masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dan kegagalan dalam mempelajari matematika. Lanjut, Dweck menyatakan resiliensi matematis memuat sikap tekun atau gigih dalam menghadapi kesulitan, bekerja atau belajar kolaboratif dengan teman sebaya, memiliki keterampilan berbahasa untuk menyatakan pemahaman matematik, dan menguasai teori belajar matematika. Salah satu sikap yang termuat dalam resiliensi matematis yaitu memiliki keterampilan berbahasa untuk menyatakan pemahaman matematika. Hal tersebut merupakan bagian dari kemampuan komunikasi matematis. Secara tidak langsung, siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis telah menanamkan pada dirinya sikap resiliensi matematis. Beberapa peneliti juga menyatakan bahwa resiliensi matematis ini memberikan respon atau tanggapan positif terhadap kemampuan kognitif siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
Analisis kemampuan komunikasi matematis siswa SMK ditinjau dari resiliensi matematis. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa SMK dalam mengerjakan soal matematika ditinjau dari yang pertama resiliensi matematis tinggi, yang kedua resiliensi matematis sedang, dan yang ketiga yaitu resiliensi matematis rendah. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa SMK ditinjau dari resiliensi matematis. Pada bab 2 ini berisi tentang landasan teori mengenai variabel kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan definisi beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide atau gagasan matematis baik secara lisan maupun tulisan melalui simbol berupa gambar, grafik, kata-kata, atau kalimat, persamaan, tabel, ekspresi aljabar yang bertujuan untuk memperjelas keadaan atau masalah. Selanjutnya, indikator kemampuan komunikasi matematis yang digunakan yaitu terdapat 3. Yang pertama yaitu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bentuk bahasa atau simbol matematika, kemudian menjelaskan ide dan membuat model matematika, gambar, tabel, diagram, grafik, ekspresi aljabar. Yang ketiga, menghubungkan benda nyata atau gambar ke dalam ide matematis. Selanjutnya ada pengertian resiliensi matematis. Berdasarkan definisi beberapa ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa resiliensi matematis adalah sikap positif siswa dalam beradaptasi terhadap kesulitan dalam belajar matematika yang meliputi sikap percaya diri, tekun dan gigih dalam menghadapi kesulitan, keterampilan berbahasa untuk menyatakan pemahaman matematik, keinginan berdiskusi, merefleksi, dan meneliti. Selanjutnya, terdapat indikator resiliensi matematis. Indikator resiliensi matematis yang digunakan yaitu indikator resiliensi menurut Sumarmo. Terdapat 6 indikator. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tekun, yakin atau percaya diri, bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah, kegagalan, dan ketidakpastian, menunjukkan keinginan bersosialisasi, mudah memberi bantuan, berdiskusi dengan teman sebayanya, dan beradaptasi dengan lingkungannya, memunculkan ide atau cara baru dan mencari solusi yang kreatif terhadap tantangan, menggunakan pengalaman kegagalan untuk membangun motivasi diri, memiliki rasa ingin tahu, merefleksi, meneliti, dan memanfaatkan beragam sumber. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan berbahasa, mengontrol diri, sadar akan perasaannya. Selanjutnya, pada bab 3 terdapat metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana tujuannya untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari resiliensi matematis. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, di mana kegiatannya yaitu menyusun instrumen angket resiliensi matematis, menyusun instrumen tes kemampuan komunikasi matematis dan pedoman wawancara, melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumen angket resiliensi matematis, dan tes kemampuan komunikasi matematis. Kemudian menganalisis hasil validitas dan reliabilitas, kemudian merevisi jika instrumen kurang layak. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, memberikan angket resiliensi matematis kepada siswa, kemudian mereduksi hasil angket. Yang kedua yaitu memilih subjek penelitian berdasarkan pada hasil angket resiliensi matematis. Hasil angket resiliensi matematis siswa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian mengambil masing-masing kelompok dengan 2 subjek. Terakhir yaitu memberikan tes kemampuan komunikasi matematis serta melakukan wawancara kepada subjek yang telah ditentukan. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data. Yang pertama yaitu memberikan skor pada tes yang telah dikerjakan siswa, baik pada tes resiliensi matematis maupun tes kemampuan komunikasi matematis. Kemudian mereduksi data. Data yang direduksi pada penelitian ini yaitu data hasil angket resiliensi matematis, kemudian menyajikan data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian di Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Maulana Yusuf, RT 2, RW 3, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.
Untuk waktu penelitian, peneliti menyesuaikan dengan keadaan COVID-19. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, di mana instrumennya berupa angket resiliensi matematis. Angket ini diadopsi dan dimodifikasi dari jurnal Sumarmo yang berjudul Resiliensi Matematik, di mana terdiri dari 42 pernyataan, yaitu 21 pernyataan positif dan 21 pernyataan negatif, di mana setiap pernyataan tersebut terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk penskorannya menggunakan skala Likert. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, di mana instrumennya berupa tes kemampuan komunikasi matematis. Materi yang dipilih yaitu program linear. Jumlah soalnya yaitu 3 butir soal dengan bentuk soal uraian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, di mana instrumennya berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang kemampuan komunikasi matematis subjek. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Studi dokumen ini digunakan untuk memperkuat hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan catatan wawancara yang telah dilakukan kepada subjek. Demikian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.